Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala P3K yang lama, Bapak Caraka, dan yang saya hormati juga Bapak P3K yang baru, Bapak Faris Setiawan yang belum ada SK-nya. Dasar ngece banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka sosialisasi kegiatan rekognisi kampus mengajar kampus mengajar satu kepada Bapak Ibu DPL yang telah ditunjuk oleh prodi masing-masing. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu DPL yang telah bergabung pada siang hari ini untuk mendengarkan sosialisasi. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW atas selanjutnya, mari kita awali dulu kegiatan sosialisasi pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara hari ini akan disampaikan dulu pengarahan dan pengantar dari Bapak Caraka. Setelah pengantar, nanti baru kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan rekognisi kampus mengajar satu yang akan disampaikan oleh Bapak Faris Setiawan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan Bapak Caraka Putra Bakti untuk menyampaikan pengantar dalam sosialisasi ini. Kepada Pak Caraka, saya persilakan. Terima kasih Bu Yosi. Mohon izin Pak Faris ya. Ini bukan karena senior ya, ini amanah fakultas diminta mendampingi Pak Faris. Bapak Ibu mohon izin memulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di siang hari ini Bapak Ibu kita dapat bersua secara daring mengingat kondisional COVID belum mereda, jadi banyak koordinasi kita masih sebatas menggunakan Zoom, namun tidak mengurangi semangat kita dalam rangka mendampingi mahasiswa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menindaklanjuti dari pelaksanaan rekognisi adik-adik yang melaksanakan kampus mengajar angkatan 1. Alhamdulillah ada 265 mahasiswa kita yang ikut tahun ini dari FKIP dan PAI. Nah, sesuai dengan kesepakatan ada pengakuan rekognisi ke PLP-nya berupa laporan kampus mengajarnya dan luaran. Nah, luarannya disusun di akhir setelah selesai kegiatan yang nanti pilihan-pilihannya disiapkan Pak Faris. Nah, adapun beberapa evaluasi luaran yang tahun lalu memang pertama kegiatan PLP tahun lalu pelatihan menulisnya masih kolosal ya Bapak Faris ya. Jadi masih satu video YouTube di fakultas sehingga tentu pemahaman dan lain sebagainya belum cukup baik. Beberapa masukan dengan Bapak Ibu Kaprodi kalau dipaksakan ke HG juga karena biaya, meskipun ada potongan 50% dengan akun Wadi, tapi juga biaya tetap akan menjadi kendala untuk adik-adik, sehingga kami banyak berikan opsi pada Punyanya Purwanto udah tak koreksi, tak kirim email dulu dengan baca dulu ya. Percepatan luaran mengingat di punyamu kemarin yang tak kirim udah tak koreksi, tak kirim dulu aja ya, dibaca dulu sambil saya tak makan. Menunjukkan bahwa kebutuhan proseding itu lebih banyak dibanding jurnal, nanti ini menjadi alternatif. Nah, kalau nanti akan ada pendampingan Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu akan kami masukkan grup WA masing-masing kelompok. Kami merencanakan ada pelatihan tambahan untuk menyusun artikel, nanti konten dengan Bapak Ibu dosen pembimbing yang hari ini bergabung, kemudian untuk teknis misalnya untuk parafrase, kemudian menggunakan Mendeley atau aplikasi reference yang lain, itu nanti akan ada tim yang dari P3K akan memberikan pendampingan 3-4 pertemuan di kelas kecil maksimal 40-50 orang mahasiswa, sehingga harapannya evaluasi tahun lalu mendapatkan produk yang baik untuk adik-adik mahasiswa, sehingga memang harapannya produk ini bermanfaat bagi mahasiswa, Bapak Ibu selaku dosen bimbing, dan tentu bagi fakultas dan UAD, sehingga mohon bantuan Bapak Ibu sekalian dan mereka untuk membantu menyelesaikan luaran-luaran peneliti hasil PLP ini sehingga bisa bermanfaat
dan penuh berkah bagi kita semua. Nah, supaya tidak elok saya kira kalau saya panjang-panjang, saya kembalikan Bu Yosi, monggo Pak Faris, sehingga kita tentu akan banyak diskusi saya kira. Tentu kita juga mencari pola-pola dengan kebijakan Merdeka Belajar, dan tentu saya sampaikan bahwa di UAD masih menggunakan Merdeka Belajar starter form. Jadi ada tugas-tugas pengganti gitu yang menjadi pengakuan mata kuliah, belum menerapkan yang free form. Jadi laporan kampus mengajar otomatis ke nilai, karena memang di peraturan rektor nomor 11 implementasi Merdeka Belajar kita memilih model starter form. Gitu Bapak Ibu, tambahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caraka untuk pengarahan dan pengantarnya bagi kita semua. Selanjutnya saya persilakan Bapak Faris Setiawan untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan rekognisi kampus mengajar 1. Kepada Pak Faris saya persilakan. Terima kasih Bu Yosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Caraka selaku Kepala P3K yang masih ada SK-nya, Pak. Bapak Ibu perwakilan dari prodi masing-masing, sebagai DPL dari kampus mengajar, mohon izin ini saya menyampaikan sedikit dari apa yang kami susun. Semoga dengan sosialisasi ini Bapak Ibu juga mendapat sedikit gambaran terkait dengan kegiatan kampus mengajar. Sebelum ke arah sana, mohon izin Bapak Ibu, apakah benar bahwa Bapak Ibu yang ikut dalam sosialisasi ini juga salah satu dari perwakilan prodi yang juga ikut sebagai DPL di masing-masing prodi? Harusnya iya, karena untuk bisa nyambung antara merekognisi dari kegiatan kampus mengajar yang ada di angkatan 1 ini ke PLP, setidaknya harusnya prodi menunjuk dosen-dosen, Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sekalian juga terlibat dalam kegiatan kampus mengajar. Tetapi tidak dimungkiri Bapak Ibu, tidak semua Bapak Ibu juga terlibat sebagai DPL di dalam kampus mengajar. Oleh karena itu, mungkin di sini kami sedikit memberikan gambaran Bapak Ibu bahwa untuk program kampus mengajar ini di tahun 2021 merupakan tahun untuk kampus mengajar angkatan 1. Dan saat ini pun juga sedang proses di mana kampus mengajar untuk angkatan yang kedua. Nah, untuk angkatan yang kedua pun juga sepertinya dalam beberapa bulan ini sudah mulai penutupan, dan kemungkinan bahwa mahasiswa yang nanti ikut ke PLP 2 itu kalau tidak dikurangi lagi dengan angkatan 1, pasti juga akan dikurangi lagi dengan mahasiswa yang ikut di angkatan yang kedua. Jadi nanti mungkin banyak mahasiswa yang di PLP, kalau misalkan nanti akhirnya direkognisi untuk kegiatan atau aktivitasnya di kampus mengajar ke PLP, maka banyaknya mahasiswa tentu tidak sebanyak seperti tidak ada kampus mengajar. Karena ada angkatan 1 dan angkatan 2. Nah, ini mungkin sedikit kami sampaikan Bapak Ibu bahwa di kampus mengajar itu adalah rekognisi di mana di situ ada bentuk mengajar di sekolah, dan ini bentuk implementasinya ke SD kalau tidak salah melihat dari buku panduan atau mungkin buku saku yang dimiliki mahasiswa, maka di sini untuk kegiatan asistensi mengajar itu diberdayakan melalui kegiatan mengajar di sekolah. Dan untuk aktivitasnya ada macam-macam Bapak Ibu. Kami sempat kemarin mendata bahwa kegiatan angkatan 1 ini hampir diikuti oleh sebanyak 265 mahasiswa di FKIP. Jadi ini 265 mahasiswa itu merupakan mahasiswa yang sudah KRS PLP 2 dan yang bersangkutan juga lolos di kampus mengajar angkatan 1. Saking banyaknya ini dan juga tersebar di beberapa prodi, maka nanti butuh bantuan Bapak Ibu sekalian sebagai DPL, sebagai perpanjangan tangan dari P3K untuk bisa mendampingi adik-adik dalam menyusun luarannya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Caraka. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu, untuk penarikan kegiatan kampus mengajar sendiri itu dilaksanakan di tanggal 25 sampai 26 Juni. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah mulai narik di hari ini. Jadi itu biasanya lebih ke non formal nih Bapak Ibu, tergantung dari DPL Kemdikbud. Jadi DPL yang ditunjuk oleh Kemdikbud, karena di situ satu DPL bisa membimbing lebih dari satu mahasiswa yang berada di dalam satu universitas. Jadi bisa beberapa universitas dari mahasiswa tersebut yang juga dibimbing oleh DPL tersebut.
Nah, aktivitasnya yang kami ketahui itu diantaranya adalah yang pertama, membantu administrasi sekolah, kemudian juga ada yang membantu proses pembelajaran, kemudian juga ada yang mulai pembiasaan teknologi, dan sebagainya. Jadi ada macam-macam Bapak Ibu di kegiatan kampus mengajar. Dan kemarin kami dengar bahwa kegiatan kampus mengajar ini pun akan direkognisi ke kegiatan KKN. Oleh karena itu perlu kita kita pilah bahwa untuk konversi atau rekognisi kampus mengajar ke angkatan 1 ini ke PLP tentu saja nanti akan berbeda dengan KKN. Apa bedanya? Tentu saja yang pertama dilihat dari peran dosen. Di sini Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa kalau DPL, bagi Bapak Ibu yang juga sebagai DPL, dosen pembimbing lapangan, untuk kampus mengajar, di mana di situ ada beberapa mahasiswa di satu universitas, maka Bapak Ibu berperan sebagai pembimbing dan penilai mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ada di Kemdikbud. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga membimbing kurang lebih ada 8 mahasiswa nih. Ini jumlahnya kondisional dari beberapa perguruan tinggi. Ini ada macam-macam. Ini DPL dari Kemdikbud. Nah, Bapak Ibu di sini peran yang akan diambil di P3K juga sama namanya, DPL juga, tetapi di sini lebih ke pendamping. Karena nanti Bapak Ibu akan mendampingi luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa. Nah, bentuknya apa aja perannya? Peran dosen itu yang pertama, ada iklan sebentar Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu mendampingi mahasiswa untuk menyusun luaran. Jadi nanti ada beberapa luaran yang akan direkognisi kampus mengajar itu ke PLP. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu melakukan responsi atau melakukan penilaian. Bentuknya biasanya kalau situasi seperti ini, karena memang dari Yogyakarta juga masih zona merah ya, jadi mungkin bisa dilakukan secara fleksibel, tentatif, dan kondisional. Artinya nanti boleh dilaksanakan secara daring. Kemudian yang ketiga, menyetorkan nilai hasil rekognisinya itu ke tim P3K. Dan yang terakhir, karena di sini Bapak Ibu juga akan menjadi pendamping dari luaran mahasiswa, maka Bapak Ibu akan membimbing kurang lebih 5-6 mahasiswa. Jadi kalau Bapak Ibu berperan sebagai pembimbing lapangan, dosen pembimbing lapangan yang ada di Kemdikbud, Bapak Ibu akan melihat bahwa laporan dari mahasiswa itu akan ditagih saat penarikan atau setelahnya. Nah, Bapak Ibu yang di sini untuk pendamping, DPL juga ya, tapi pendamping untuk P3K, Bapak Ibu akan lebih kecil ya cukupannya, di mana di situ hanya 5-6 mahasiswa dan mahasiswanya adalah mahasiswa wadi sendiri. Fungsinya atau apa Bapak Ibu? Fungsi pembimbingan untuk mahasiswa UAD itu akan kami plotting ke masing-masing prodi, sehingga memudahkan untuk merekognisi dari kegiatan kampus mengajar ke PLP. Jadi nilainya itu nanti bisa terlihat, oh dari kampus mengajar itu kegiatannya apa saja yang nanti bisa direkognisi, atau luarannya apa saja yang nanti bisa direkognisi ke PLP. Nah, itu nanti kami butuh bantuan dari Bapak Ibu sekalian selaku DPL untuk bisa atau untuk memiliki peran yang pertama tadi mendampingi, yang kedua melakukan penilaian atau responsi, yang ketiga menyerahkan nilainya tersebut ke tim P3K untuk di KRS-kan, dan yang terakhir adalah membimbing kurang lebih sebanyak 5-6 mahasiswa. Nah, Bapak Ibu di sini ada timeline di mana timeline untuk rekognisi dari kampus mengajar angkatan 1 menyambung dari apa yang dikatakan oleh Pak Caraka tadi. Kenapa kok penugasannya atau luarannya tidak ditugaskan di awal begitu? Ya karena dari mahasiswa sendiri sudah mendapat banyak tugas di kampus mengajar, juga ada KKN kemarin dari LPPM sudah mulai untuk bisa masuk ke untuk bisa direkognisi kegiatan KKN-nya menjadi dari kegiatan kampus mengajar menjadi kegiatan KKN. Oleh karena itu, nanti perannya di PLP itu arahnya adalah ke luaran dari mahasiswa atau produk yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam kegiatan kampus mengajar ini. Di sini ada timeline. Yang pertama adalah sosialisasi DPL, di mana kita laksanakan hari ini. Kemudian besok kami akan melakukan sosialisasi ke mahasiswa, di mana mahasiswa mungkin beberapa sudah ada penarikan atau mungkin ada yang belum, dan kami ambil waktunya sore begitu. Kemudian ada penyusunan luaran. Di sini kami susun bahwa mahasiswa itu akan diminta untuk menyusun luarannya sekitar 1 bulan, Bapak Ibu.
Jadi sekitar tanggal 26 Juni, mulai tanggal 26 Juni besok, sampai ke Juli, jadi akhir Juli. Nah, nanti ada juga tadi yang dikatakan oleh Pak Caraka, ada pendampingan di mana nanti akan dibuat kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil itu sesuai dengan luaran yang nanti akan dihasilkan oleh mahasiswa. Dan ini akan dilaksanakan di Minggu Tenang, jadi tanggal 28 Juni sampai 17 Juli. Besok Minggu Tenang ini kalau tidak salah, sebentar lagi kan ini sudah pertemuan 12, pertemuan 12, 13, 14, maka nanti di Minggu Tenang akan ada pendampingan untuk luaran dari tim P3K, dan itu akan melibatkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendampingi mahasiswa atau adik-adik dalam menyusun luaran. Kemudian Bapak Ibu di akhir Juli, tanggal 27 sampai tanggal 28 Juli, ini ada responsi, jadi responsi nanti akan ke konversi, ada nilai dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa dikumpulkan maksimal tanggal 29 Juli. Sehingga nanti tanggal 30 Juli kami harapkan dari tim pelaksana teknis masing-masing prodi, pelaksana teknis PLP, itu bisa ikut memonitoring terkait pengumpulan nilai dari konversi kampus mengajar ini ke PLP. Jadi pelaksanaannya Juni-Juli. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan kampus mengajar yang direkognisi ke PLP ini, bisa jadi nanti Bapak Ibu juga akan menjadi DPL dari pelaksanaan PLP 2 reguler, dan itu nanti sifatnya kondisional. Jadi insya Allah untuk waktu ini sudah kami pertimbangkan tidak nabrak dengan kegiatan yang reguler, karena nanti di reguler pelaksanaannya sekitar bulan Agustus sampai September. Nah, apa saja yang akan nanti ditawarkan ke mahasiswa dalam mengkonversi kegiatan KKM, kampus mengajar di angkatan 1 ini, ke PLP 2? Yaitu yang pertama adalah laporan KM, laporan kampus mengajar. Mahasiswa sudah diminta untuk buat laporan, dan nanti Bapak Ibu tinggal minta saja soft file begitu untuk dikirimkan ke Bapak Ibu. Yang kedua adalah pilihannya, yaitu antara yang pertama submit ke proceeding PLP, di sini kami tekankan gratis, tidak bayar, atau mau ke arah media pembelajaran yang mereka gunakan selama mengajar di sekolah atau selama kegiatan atau aktivitas kampus mengajar. Nah, hak cipta ini mungkin tidak hanya di video, bisa berupa audio atau mungkin berbentuk buku, media, dan seterusnya, atau bahan ajar. Dan yang terakhir adalah rubrik opini. Jadi rubrik opini media massa ini bukan seperti KKN, nih, Bapak Ibu. Kalau KKN kan di LPPM meminta untuk bentuk media massa itu berupa laporan kegiatan. Oh, ternyata mahasiswa sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan di situ memberikan inovasi ke sekolah tersebut, dilaporkan kegiatannya. Tapi kalau di sini lebih ke opini. Nah, nanti kami sampaikan bentuk opininya seperti apa. Ini tentu saja yang wajib untuk luarannya ada 2 ya Bapak Ibu, yaitu laporan, kemudian 3, mau milih antara proceeding, kemudian medianya, atau mau ke rubrik opini media massa. Nah, ini nanti bisa dipilih oleh mahasiswa itu sendiri, dan tentu saja dengan pendampingan dari Bapak Ibu sekalian sebagai DPL. Nah, Bapak Ibu, karena kita melihat luaran tersebut dari laporan kampus mengajar, ini tentu saja laporan kampus mengajar akan disahkan ya, ditandatangani oleh Bu Dekan atau Pak Rektor begitu, kalau infonya yang kami terima. Maka nanti Bapak Ibu tinggal terima yang sudah tanda tangan begitu. Kemudian yang kedua adalah milih di antara proceeding, media yang dihak ciptakan, atau opini yang ada di media massa. Oleh karena itu, maka nanti penilaian yang kami gunakan dari tim P3K itu menggunakan structured form. Seperti yang dikatakan oleh Pak Caraka tadi, bukan free form. Free form itu yang terus menerima nilai dari DPL, dosen pembimbing lapangan yang dari Kemdikbud, tidak. Tetapi ngambil dari structured form, di mana di sini dalam pelaksanaan, mahasiswa itu didampingi oleh DPL yang ada di Kemdikbud. Dan di situ diminta adanya laporan kampus mengajar. Nah, bobot dari penilaian kampus laporan ini adalah 60%, karena di sini juga harusnya sudah mencakup kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di sekolah dan nilai dari DPL begitu. Jadi setidaknya
Bapak Ibu nanti kalau misalkan bisa dirunut atau mungkin minta info ke mahasiswanya masing-masing, karena di DPL itu kan kami masih belum tahu ya apakah mahasiswa mendapatkan DPL dari UAD atau tidak. Misalkan ambil contoh, saya sempat tadi bertanya ke salah satu mahasiswa yang ikut kampus mengajar dan DPL-nya dari Unsud, begitu. Saya tanyakan, untuk penilaiannya sampai sekarang sistematikanya atau teknisnya seperti apa itu saja belum dikomunikasikan. Jadi belum ada koordinasi antara DPL dengan mahasiswa. Oleh karena itu, melihat bahwa sampai saat ini belum ada info, maka kami pastikan untuk yang rekognisi ke PLP ini, nanti Bapak Ibu yang menilai dari hasil atau dari laporan kampus mengajar yang sudah ditulis oleh mahasiswa. Dan ini bobotnya 60%. Semoga di dalamnya sudah ada nilai dari DPL Kemdikbud. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempertimbangkan dari nilai-nilai laporan ini. Jadi laporan dinilai, termasuk di dalamnya include nilai dari DPL Kemdikbud. Yang kedua, Bapak Ibu, kami minta bantuan untuk menilai produk luaran yang mahasiswa buat. Tadi yang seperti kami sampaikan, ada 3 nih, Bapak Ibu, untuk pilihannya artikel, kemudian produk yang diciptakan, kemudian ada opini media massa. Nah, ini bobotnya 40% dari total 100%. Jadi 2 komponen inilah yang nanti akan menjadi tugas dari Bapak Ibu untuk bisa melakukan penilaian terhadap mahasiswa tersebut. Nah, penilaiannya masih sama, Bapak Ibu, masih mirip sesuai dengan apa yang kita ketahui sebelum-sebelumnya, bahwa nilai A itu kalau nilainya 80 sampai 100, kemudian 76,25 sampai 79,99 itu A minus, dan seterusnya. Jadi ini nilainya masih wajar, di mana untuk batas lulus dari PLP 2 ini paling rendah B, yaitu 65. Kalau tidak lulus, begitu, nanti mahasiswa diminta untuk ngulang lagi. Jadi sistematikanya hampir sama seperti yang ada di PLP 2 reguler. Cuman kalau kampus mengajar enaknya hanya tinggal menunggu laporan dari mahasiswa, begitu. Karena di situ harusnya sudah ada jurnal mengajar, jurnal non mengajar, kemudian ada logbook, ya tadi ya jurnal, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilaporkan, dan seterusnya itu sudah masuk di laporan. Itu nanti bentuknya seperti apa, nanti bisa dimintakan ke mahasiswa masing-masing. Nah, Bapak Ibu, karena terkait dengan penilaian tersebut, maka kita buat kriteria untuk artikel proceeding, melihat dari pengalaman kami dalam mengelola artikel di tahun 2020 kemarin. Kebetulan saya sendiri yang bertanggung jawab untuk artikel yang sudah disubmit di tahun 2020 di PLP 2. Kami temukan bahwa ternyata di artikel-artikel tersebut masih dijumpai plagiarisme lebih dari 30%, sehingga kami ragu. Maka di tahun ini, agar sama dengan yang ada di PLP 2 reguler, plagiarisme kita batasi maksimal 30%. Dan mahasiswa diminta ngecek itu ke perpus boleh. Atau Bapak Ibu kalau punya plagiarism checker atau punya identikate, bisa bantu mahasiswa untuk ngecek plagiatnya. Itu terutama untuk artikel nih. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga harus melihat dari sistematika penulisan, karena artikel kemarin kami lihat ada beberapa mahasiswa yang hanya submit seadanya begitu di artikelnya. Mungkin ada beberapa yang bagus, tapi tetap kami lihat ada juga yang sistematika acak-acakan, sehingga kami perlu merapikan lagi, dan itu butuh waktu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, butuh data ya Bu. Bapak Ibu harus punya data di artikel, entah itu berupa kajian teori, jadi bentuknya seperti kajian teori, entah mau bentuk penelitian IMRAT, begitu, ada introduction, kemudian method, result, and discussion, dan seterusnya sampai ke conclusion. Terus kami lihat di situ harus ada pengolahan data yang valid, pendukung yang jelas, jadi kemudian gambarnya juga hasil dari siswa itu kadang juga tidak terlihat, jadi kayaknya kok ya untuk pembelajaran kami di tahun 2020. Semoga tahun 2021 ini dengan kriteria-kriteria ini tidak memberatkan. Bukan bahasanya bagus kualitasnya ya. Jadi bagus kualitasnya, kuantitasnya juga bagus, kualitasnya juga bagus. Kemudian Bapak Ibu kami harapkan rujukannya dari sumber primer atau mungkin ada jurnal ilmiah. Nah, ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian sebagai DPL untuk bisa mensintasi dari artikel-artikel yang sudah Bapak Ibu buat atau artikel-artikel dari dosen-dosen UAD, sehingga dari situ akan memiliki dampak ke Sintanya begitu. Kemudian ada upload juga ke OJS ya. Di sini ada OJS
kami sudah sediakan untuk OJS-nya, yaitu di seminar.uad.ac.id. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu nggih? Ini bentuk proceeding-nya. Nanti Bapak Ibu silakan buka sendiri. Kalau Bapak Ibu belum join sebagai author di sini, boleh daftar dulu. Karena nanti toh juga Bapak Ibu akan sebagai author juga dalam artikel yang atau luaran yang disusun oleh mahasiswa ketika mereka milih proceeding. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan mulai buka-buka begitu di seminar.uad.ac.id. Di situ cari saja seminar hasil mengajar, Senhas mengajar. Di sini sudah kami sediakan. Sementara untuk yang 2020 akan berusaha kami ISBN-kan sehingga masih dalam bentuk PDF. Nanti bentuknya satu paket. Untuk tahun 2021 kami ada rencana untuk meng-ISSN-kan. Nah, ini nanti coba akan kami olah dan langsung bisa di public first begitu atau online first. Untuk bisa dilihat dulu judul, kemudian papernya, nanti proses review dan seterusnya nanti bisa dipikirkan pada saat pendampingan. Gitu. Kembali lagi Bapak Ibu ke kriteria tadi. Jadi untuk artikel proceeding kami harapkan yang jelas, yang pasti adalah kriteria pada plagiarisme, karena di situ kami harapkan mahasiswa itu bisa maksimal 30% untuk plagiarismenya. Untuk yang lain-lain saya kira untuk mereka belajar nih, karena juga mereka pasti akan menyusun skripsi dan membuat artikel sebagai ruangan. Ini skema yang gratis. Kalau yang gratis biasanya agak tinggi ya ini permintaannya. Kalau yang biaya sendiri itu kembali ke masing-masing Bapak Ibu. Seperti contoh yaitu kriteria media yang nanti akan diciptakan. Nah, di sini ada video, kemudian ada audio, atau mungkin dalam bentuk PDF grafis itu boleh. Jadi boleh penekanan misalkan mahasiswa memiliki keahlian atau kompetensi untuk membuat poster. Nah, suruh buat saja poster. Nanti posternya dihak ciptakan. Atau mahasiswa punya bakat untuk membuat LKPD, di mana LKPD itu juga wangun begitu, layak untuk dihak ciptakan, maka silakan saja kalau mahasiswa mau menghak ciptakan. Dan nanti bisa konsultasi dengan dosen pembimbing, karena kemarin kami dengar untuk yang KKN juga memberikan wacana kembali ke dosennya masing-masing. Nah ini monggo nanti diserahkan ke masing-masing mahasiswa. Kemudian ada kriteria yang ketiga untuk luarannya Bapak Ibu selain laporan, yaitu kriteria untuk opini media massa. Ini kami ambil dari punyanya Bu Iis ya, Bu Iis dari PPSI. Kebetulan yang terlihat di story begitu. Jadi saya ambilnya dari Bu Iis, kebetulan mahasiswanya adalah mahasiswa PPSI. Desa Taro Tegalalang Gianyar akhirnya. Ya. Ini Mbak Ajeng Suci Retnaningsih buat opini. Opininya bukan bentuk berita ya, Bapak Ibu. Kalau KKN bentuknya berita. Kalau di PLP kami harapkan mahasiswa itu bisa membuat seperti ini. Jadi PKN PM, UAD canangkan Dusun Nandan sebagai Balai Edukasi Pengolahan Sampah. Ini salah satu kegiatan pengabdian. Nanti ubah saja dengan pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh mahasiswa ketika beraktivitas dalam di sekolah masing-masing begitu, atau kegiatan dari kampus mengajar itu apa saja bisa dibuat dari sini. Jadi dimulai dengan adanya latar belakang, di mana di sini ada permasalahan yang muncul begitu. Kemudian yang tampil hanya Kompasiana Pak, nggak tampil penjelasannya Pak Faris. Oh, nggak terlihat ya Bu ya? Ya, Kompasiana aja itu yang tampil. Oh, iya. Bentar Bu. Nggak bergerak Bu. Mungkin sinyalnya putus Bu, tabrak banjir nih Bu Novi. Belum layar penuh kali Pak Faris? Ya ini saya ulangi. Terlihat Badan? Sudah. Ntar OTW. Nah sudah Pak. Berarti tadi yang seminar ya juga itu ya, yang proceeding juga belum terlihat ya? Tidak terlihat juga tadi itu Pak. Belum Pak. Ya mohon maaf saya tidak mengontrol tadi di share screen-nya. Bapak Ibu untuk opininya ini kami ambil contoh dari mahasiswa PPSI. Mahasiswa PPSI saya ulangi tadi Mbak Ajeng Suci Ratnaningsih, di mana di sini kegiatan pengabdian dan bentuknya adalah bentuk kegiatannya di mana mencanangkan Dusun Nanda sebagai balai. Jadi yang kami harapkan itu nanti
opini adalah opini yang diawali dengan adanya latar belakang begitu. Jadi hingga kini permasalahan apa? Mungkin mahasiswa bisa mengangkat permasalahan yang ada di sekolah. Jadi hingga sampai saat ini kemampuan literasi mahasiswa, literasi siswa SD di sekolah itu masih rendah dan seterusnya. Silahkan dielaborasi sendiri oleh mahasiswa dengan dibantu atau didampingi dengan Bapak Ibu sekalian. Ada latar belakang di sini, kemudian kondisi dari sekolahnya seperti apa, misalkan menyorot ke literasi begitu ya, atau kalau PBio tadi Bu Novi ya ada SBD. Mudah-mudahan apa artikelnya bisa saya gunakan itu. Banyak yang bocor. Saya kira mau bertanya. Ya, jadi bisa dilihat dari permasalahan yang ada di sekolah seperti apa, kemudian dari permasalahan tersebut mahasiswa itu punya solusi apa. Nah, itu mungkin bisa ditampilkan begitu di media massa, entah mau ke KR boleh atau ke Suara Merdeka begitu ya. Ada banyak ya pilihannya. Nanti silahkan dari forum-forum yang sudah disediakan. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu, memang untuk opini media massa kadang ada yang minta dana ya. Jadi untuk dananya nanti biaya sendiri, dikembalikan lagi ke mahasiswa. Yang gratis di seminar hasil nih Bapak Ibu. Jadi seminar hasil ini Bapak Ibu kami harapkan nanti bisa login atau mungkin mulai register dulu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan buka di seminar.uad.ac.id begitu. Kemudian nanti pilih saja di seminar hasil ya. Seminar hasil itu ada di bawah. Siapkan aja. Iya, seminar hasil calon guru mengajar FKIP UAD. Nanti silakan view jurnal. Kalau Bapak Ibu terdaftar, ada register di sini. Jangan lupa untuk daftar sebagai autor. Sebagaimana Bapak Ibu submit ke jurnal, karena sama OJS-nya. OJS-nya sama. Nanti di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk sementara untuk yang proceeding di tahun 2020 karena mau ISBN kami simpan dulu dalam bentuk PDF untuk bisa dibuatkan ISBN-nya. Untuk yang tahun 2021 kami harap sudah bisa ke ISSN. Jadi nanti semoga bisa sesuai dengan prosedur saat submit seperti yang ada di jurnal. Gitu. Nanti ini ada macam-macam ya. Nanti kalau sebagai autor Bapak Ibu bisa menulis di sini begitu. Dan ini gratis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan wacana ke mahasiswa karena Bapak Ibu juga nanti akan sebagai autor di sana untuk bisa submit di sini. Insya akan kami usahakan yang 2020 segera, untuk yang 2021 nanti akan menyusul dari artikel-artikel yang akan disubmit di sini. Nanti yang duluan pasti dari mahasiswa kampus mengajar karena yang reguler itu setelah pelaksanaan. Sedangkan untuk yang kampus mengajar kan pelaksanaannya sudah selesai kemarin, sehingga mereka sudah melaksanakan, tinggal mengubah ke dalam bentuk artikel dan nanti disubmit ke sini. Begitu Bapak Ibu, jadi kami kira cukup untuk sosialisasinya, untuk tanggal-tanggal pentingnya ini mungkin nanti bisa dirujuk ya, atau mungkin bisa diketahui bersama bahwa untuk penyusunan luaran masih kami berikan waktu selama 1 bulan, agar tidak lebih dari itu karena PLP 2 reguler akan dimulai di bulan Agustus dan September. Jadi nanti bisa persiapan ke sana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bu Yosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Faris atas informasinya. Ada pesan sponsor Pak Faris minta materinya di-share. Oke, kemudian Bapak Ibu semua juga saya ingin memberitahu bahwa presensi sudah ada di kolom chatting. Mohon bisa mengisi juga sebagai data bagi kami yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, tadi sudah beberapa hal disampaikan Pak Faris terkait dengan rekognisi kampus mengajar 1 yang akan kami minta tolong Bapak Ibu semua mendampingi mahasiswa kita sekitar 256 orang yang telah mengikuti kampus mengajar untuk bisa melakukan rekognisi agar kegiatan yang telah mereka tempuh dapat
apa nama istilah Pak, dikonversi dengan mata kuliah PLP 2. Baik, jika ada hal yang mau ditanyakan atau pertanyaan, bisa disampaikan via kolom chatting atau sampai menyampaikan langsung pada Zoom ini Bapak Ibu. Silakan. Izin Oh, ini bertanya, ada Bu Bu Yosi. Fitri. Oh, silakan Pak Agung. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bu Yosi Wulandari selaku moderator pada kesempatan kali ini. Pak Faris dan Pak Caraka, ini untuk memastikan saja, berarti nanti yang mahasiswa yang kita bimbing itu nanti berbeda nggih, atau sama dengan yang kita bimbing saat ini. Itu yang pertama. Yang dari UAD, karena saya juga membimbing 5 mahasiswa dari UAD, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apabila nanti mahasiswa saya beberapa sudah membuat luaran berupa ya hak cipta, itu yang sudah kami bantu proseskan juga di HKI UAD. Nah, itu kira-kira, dan itu katanya untuk luaran KKN. Nah, yang untuk luaran KKN itu apakah bisa juga nanti direkognisikan di luaran PLP atau harus berbeda? Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Silakan Pak Faris atau Pak Caraka yang mau jawab. Sudah kita bahas kemarin ini Pak. Silakan Pak. Oke, Bapak Ibu, saya sudah sampaikan di awal bahwa rekognisi di UAD ini menggunakan sistem structure form. Jadi rekognisinya berbasis mata kuliah yang akan diberikan. Sehingga kalau itu sudah direkognisikan ke mata kuliah atau KKN, maka yaitu miliknya KKN. Jadi kalau yang PLP ya khusus PLP. Nah, kok ini memberatkan Pak? Lah, yang namanya juga Merdeka Belajar kita menggunakan prosedural structure form. Jadi ada pengakuan-pengakuan yang lain. Dan itu saya kira di kampus lain juga mengarah ke sana. Gitu Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Caraka. Pak Agung terjawab ya Pak? Jih, matur suwun. Kalau yang terkait dengan pesertanya? Oh iya, peserta ini Pak Faris, Pak Caraka. Tapi sepemahaman saya, kalau nanti mungkin saya bantu jawab Pak Agung, kemungkinan akan ada perbedaan Pak, tidak mesti sama, karena jumlahnya, karena kan pasti ada mahasiswa juga yang dibimbing oleh dosen yang dosen di universitas lain. Contohnya saya melihat di PBSI saja, kami yang mengusulkan 3 dosen untuk KM ini, dan itu tidak sama ternyata. Meskipun Pak Hermanto pernah membimbing Meta, nama mahasiswa kami ternyata itu sekarang didampingi oleh Pak Roni, misalnya seperti itu. Jadi kemungkinan ada perubahan Pak Agung, nanti sesuai dengan pembagian saja yang sudah dibuat oleh tim kami. Mungkin begitu Pak Agung, saya bantu jawab. Oke, terima kasih Bu Yosi. Oke, sama-sama. Pak Faris, Pak Caraka. Oh ya, silakan Pak. Sekaligus ini menyampaikan ada informasi pertanyaan juga di kolom chatting, Pak. Oh, iya. Sementara yang untuk Pak Agung, tadi yang pertama sudah ditekankan Pak Caraka bahwa luaran antara PLP dan KKN berbeda ya Pak. Jadi nanti artikelnya berbeda, kalau mau ambil artikel, kemudian kalau ambil video juga videonya yang berbeda, karena lebih ke mengajarnya, begitu. Kalau video kan bisa malah justru dari Prodi FKIP itu kan ada mata kuliah seperti micro teaching. Nah itu justru mungkin micro teaching tapi subjeknya adalah siswa asli begitu, itu bisa video. Nah, nanti tujuannya submit ke hak cipta begitu. Kemudian kalau mau yang ke opini media massa nanti juga bisa dari tadi ya opini bentuk yang seperti ini. Jadi ada latar belakang kemudian ditawarkan. Nah, Pak Faris, ketambahan. Ya? Kalau misalnya ke Mojok itu boleh nggak? Kayaknya mirip-mirip ya isinya Mojok dengan Kompasiana. Sementara boleh dulu karena kan Mojok itu kan walaupun rekognisi juga usah memberatkan lah ya Pak ya, karena kalau ke kompas.com gitu yang berat-berat itu kayaknya kok terlalu muluk-muluk, itu levelnya sudah level ya, kita masuk Kompas saja masih susah ya Pak Faris. Kalau Kompasiana saja juga berjuang loh Pak Caraka untuk dapat centang hijau itu. Iya. Saya dapat centang hijau tuh lama nunggunya. Tahun lalu kayaknya ada anak poros Pak ya, nulis di Mojok, saya promosi UAD gitu, malah bisa ngajuin ribet nulis kayaknya kalau nggak salah. Lumayan terus 1.000 itu malah. Kan gratis tahu saya. Jadi ada ketentuan ya Pak Caraka ya. Ya, ini kan menjawab tadi loh Pak, apa itu Pak Ian tadi. Mana yang jelas? Pak Ian. Oke, nanti kita bikin grup WA dengan para DPL Pak, DPL yang kuis yang Pak ini Panji ya Pak. minta buat WA grup. Ini juga ada Pak Caraka, tapi mungkin terlewat ini. Mohon izin bertanya, apakah syarat rekoneksi KM2?
Ada yang bertanya rekognisi untuk KM2, Pak. Ya, rekognisi untuk KM2 tampaknya akan sama. Pertama syaratnya sudah kami sampaikan nggih tadi. Nun sewu Bapak Ibu sudah dapat surat dari Bodekan belum nggih? Saya belum tahu diedarkan belum. Kemarin kami sampaikan. Bocor aja gini Pak Faris ya. Saya bocorkan dikit ya. Ya, dibocorkan, Pak. Belum, Ya. Pak. Tapi insya Allah tangan Bodekan nih. Jadi pertama kan boleh nih mahasiswanya semester 5 ini Bu Yosi. Ya. Kalau semester 5 maka rekognisinya ke PLP 1. Karena mereka sudah resmi KRS di PLP 1. Tapi kalau anaknya adalah semester 7 boleh ke PLP 2. Jadi bukan semester 5 bisa PLP 2. Nanti kasihan nabrak di mata kuliah micro teaching dan lain sebagainya. Kita juga mengingat yang disampaikan Prof. Panut, Rektor UGM, jangan sampai karena mereka belajar dikebiah-uyah, dikit-dikit direkognisi, sehingga menjadi sarjana generalis, kompetensi keguruannya lemah. Nah ini yang perlu kita kuatkan. Jadi kalau mau ke PLP 2 ya sudah tertuju, dan micro teaching, dan mata kuliah terkait sudah terpenuhi. Gitu, ini nggak ada namanya, ya pakai SDUAD gitu. Kemudian Ya, saya yang juga nggak tahu nama jelas. siapa. Itu yang Bu Ika itu Bu jelas Ika. nama Bu DPL-nya Ika ada itu. ini. Oh, ala Bu Ika. Ternyata Bu Ika Pak Caraka kita nggak tahu. Oh, pantas. Nggih, juragane Bu Ika. Nggih, Bu Ika. Jelas Widayati untuk artikel itu mencantumkan nama DPL-nya kita. Itulah mengapa ada DPL Bapak Ibu jadi DPL itu fungsinya supaya publikasinya ada nama dari UAD. Kalau kebetulan beberapa mahasiswa kita kan banyak yang DPL-nya bukan dosen UAD, kan nanti namanya dosen luar dong. Ini perselingkuhan duniawi nanti. Jadi kami membuat DPL ini ya supaya publikasinya ya atas nama by name afiliasi dengan Bapak Ibu dosen di UAD. Begitu Pak Faris, Bapak Ibu tambahan saya. Oke, terima kasih Pak Caraka. Bu, Ada yang mau nanya nanya langsung? Oh, Bu Widayati, ya silakan Bu. mau nyambung tadi itu, kalau misalnya tadi katanya kalau yang bimbing KM itu belum tentu megang yang PLP 2 yang yang belum tentu megang yang dibimbing sekarang, begitu kan Ya. tadi? Ya, Bu. Nah, kan kalau misalnya artikel saya kan sudah ada mahasiswa matematika gitu kan. Nah, kalau saya bimbing mereka kan sesuai dengan bidang saya matematika. Tapi nanti kalau saya dapatnya bahasa Indonesia, nanti artikelnya saya nggak sesuai dengan itu gitu loh. Bu. Mungkin perlu diluruskan sedikit gara-gara tadi saya yang jawab. Mungkin nanti Pak Faris, Pak Caraka bisa menambahkan maksud yang berbeda ini berbeda dengan yang dibimbing saat KM yang sebenarnya, Bu. Tapi kalau mahasiswa itu tetap basis prodi, Bu. Jadi tidak berbasis beda prodi. Itu Bu Widayati. Saya kira belum tentu bimbing yang saya bimbing misalnya. Oh, tidak. Itu hanya masalah mungkin gini, Ibu sudah bimbing misalnya sama si A, mahasiswa matematika juga, tapi mungkin Ibu dapat yang B kalau untuk yang sekarang rekognisinya gitu Bu, perbedaannya hanya di sana. Tapi kalau masalah prodi tetap basis prodi Bu, karena tidak mungkin karena kita basisnya luaran jadi harus sama dengan prodi yang dibimbing oleh dosennya. Begitu, oh iya, ya terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Sedikit juga menambahkan sedikit Bapak Ibu semua, kalau untuk publikasi membuat rubrik opini media massa Pak Faris itu tidak berbayar. Malah kita yang dibayar kalau kita bisa menulis sebenarnya, tapi tidak semua media massa ya. Tidak semua media massa, bahkan kalau dosen dapat reward. Jadi ya kalau dosen-dosen UAD nulis, kalau saya rekan-rekan ya ketika menulis di media massa kita tidak perlu bayar, hanya kan kita berkompetisi ya nulis di sana. Dan Kompasiana pun meskipun tidak masuk dalam konteks yang konteks yang nasional yang seperti kompas.com, tapi saya pikir salah satu juga bagian yang cukup menantang juga sih saya pikir, dan itu kalau sedikit berbagi cerita saja, kalau kita rajin-rajin nulis juga ada dapat rewardnya dari Kompasiana ya, sedikit-sedikit saldo GoPay ya nambah. Saya tidak takut rajin sih Bapak Ibu, tapi ya dikit kalau ada kesempatan nulis juga. Ya seperti itulah. Mungkin informasi saja. Jadi Pak Faris yang berbayar itu mungkin perlu direvisi sedikit Pak di PPT-nya. Yang berbayar itu hanya yang HKI. Selebihnya itu gratis itu. Ya, asalkan anak-anaknya mau mencoba saja. Cuman mungkin nanti itu pertimbangannya. Untuk rubrik opini apakah wajib publish atau tidak, Pak? Karena kan agak sulit ya kalau di media massa cetak.
Cuma kalau di media massa Kompasiana itu asalkan mereka buat akun, itu insya Allah publish. Kan mengunggah sendiri itu. Itu Pak Faris. Bu Yosi masih bisa iya, tanya? Bu Novi. Silakan, Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan nih, Tony. Pertanyaan iya, pertama Bu. tentang nilai. Kalau anak-anak Ya. NKM ini saya belum tahu infonya. Anak-anak NKM itu apakah nilainya itu langsung dari Kemendikbud gitu, dari dosen DPL-nya. Kalau di sini di PLP juga ada apa istilahnya penilaian sendiri. Nah, mungkin perlu penjelasan aja karena saya belum dapat infonya. Kalau untuk yang KM ini nilainya memang dari Kemendikbud atau kita juga bisa persentase nilainya bisa dari kita juga. Yang kedua, untuk yang tulisan yang untuk di proceeding, tadi kan ada metode, ada apa, apakah memang anak-anak itu sudah diberitahu atau sudah mempunyai data terkait tulisan atau artikel ini? Kalau mungkin mereka sebelumnya sudah diberitahu, mungkin kan mereka sudah mempersiapkan datanya. Tapi kalau belum, ya mungkin agak kecil kemungkinan mereka akan membuat artikel. Monggo mungkin konfirmasi yang itu. Makasih Bu Yosi. Terima kasih Bu Novi. Monggo Pak Caraka atau Pak Faris. Ya, untuk artikel saya kira masih fleksibel ya Bu ya. Bisa berupa gagasan, bisa berupa, artinya nanti akan ada pendampingan dari tim, dan nanti Bapak Ibu juga akan terlibat di kelas-kelas kecilnya karena kami bagi kelas kecil sehingga akan satu frame. Jadi kita akan mengarahkan dengan misalnya kajian literaturnya, bisa berupa best practice-nya, kan sekarang sedang tren juga best practice-nya. Misalnya kegiatan yang berkesan itu ditulis menjadi sebuah tulisan yang cantik gitu. Beberapa rekrutmen di guru aja, saya lihat teman saya ke guru pres juga beberapa itu ya best practice begitu, pengalaman berkesannya dituliskan. Untuk memang artikel jamak ya Bu Novi ya. Artikel Jadi proceeding ini bisa kita seperti masukkan itu di ya. dalam tulisan ini. Begitu Bu Novi. Artikel proceedingnya bisa best practice atau kajian literatur bisa gitu ya Pak Caraka. Tidak harus ada data tabel gitu. Betul, jadi kalau itu kan memang harus penelitian gitu kan. Iya, Susah makanya. mungkin. Nah, Ya, makanya ini karena menarik. mereka tidak persiapan gitu kan. Makanya ini menarik. Ini saya balik tanya ke Bapak Ibu Kaprodi untuk rekognisi kampus master angkatan 2. Bagaimana kalau yang angkatan 2 itu rekognisinya PLP, KKN dan skripsi. Sehingga sejak awal sudah didesain selama 4 bulan di sekolah itu sudah sekalian untuk skripsinya. Nah, ini gantian gitu. Kalau kami kemarin di Univ todong KKN gitu, dan itu gantian. Bisa berani nggak di teman-teman di Prodi? Kalau Sekarang hubung ketemu Bu Prodi nih sekalian saya tanya gitu. Saya banyak tanya nih, mana aja Pak gitu. Karena adik-adik kan tanya nih, mana yang menguntungkan nih. Semakin banyak rekognisi, semakin banyak yang ikut nih. Semangat anak-anak. Kalau kami KKN sama PLP setuju, tapi kalau skripsi kayaknya belum Pak. Sudah rapat kami Pak. Iya. Ya wes Bu, sabar. Bentar lagi kami keluarkan tuh kebijakan skripsi basis luaran. Tunggu bulannya Bu, bentar lagi. Oke, sip, kami tunggu Pak. Iya. Kan ya Pak Caraka, Bu Yosi. Ya Pak Faris silakan. Untuk pembagian dosen kampus mengajar ini sebenarnya tadi Mas Bogor sudah saya minta tolong untuk bantu plotting nama-nama Bapak Ibu sekalian, dan tentu saja ini nama ini akan membimbing itu. Tentu saja nanti akan kami konfirmasi ke tim teknis PLP, perwakilan koordinator di masing-masing prodi. Kemarin kan prodi sudah mengirimkan beberapa nama ke kami untuk bantu tim teknis begitu. Nah, nanti kami minta untuk mengkonfirmasi begitu. Nah, sebagai salah satu contoh dari punya pemat itu kemarin minta sesuai dengan bimbingan kampus mengajarnya. Jadi kami plotting juga sesuai dengan bimbingan kampus mengajarnya. Tapi tidak memungkiri bahwa ada dari dosen tersebut mungkin karena lebih dari 6 begitu, lebih dari 6 mahasiswa yang ada di dalam satu sekolah, akhirnya harus kami alih kemerataan, ada 5-6 mahasiswa. Nah, itu nanti kondisional sifatnya. Jadi insya Allah akan kami upayakan untuk sesuai dengan bimbingannya, dan itu akan kami koordinasikan ke tim teknis. Nanti tim teknis yang akan mengkonfirmasi ke prodi masing-masing. Terus kalaupun tidak ya paling hanya 1 atau 2 mahasiswa atau 3 mahasiswa dan seterusnya. Atau bisa jadi karena Bapak Ibu juga tidak menjadi DPL di kampus mengajar, maka Bapak Ibu kami minta tolong untuk ngampu
dari punyanya dosen yang ada di luar sana, karena DPL yang mereka dapatkan tidak hanya dari UAD, Bapak Ibu, bisa dari luar UAD. Begitu. Terus untuk yang artikel tadi benar yang dikatakan Pak Caraka, cukup kajian teori saja, karena kasihan kalau memang tidak punya data, kan mahasiswa juga baru tahu kalau ada artikel begitu ya, barangkali mereka belum mempersiapkan data-datanya, bisa diambil dari sekelumit begitu. Pasti kan di laporan ada data itu, harusnya ada data statistik atau apa yang mungkin bisa di-highlight ke dalam proceeding, karena ini masih proceeding tidak se-strict yang ada di jurnal kok, Bu Novi. Begitu Pak Caraka, Bu Novi. Bu Yosi, saya Terima kasih Pak Faris. Saya pikir cukup ya. Ini ada pertanyaan tambahan lagi nih Pak, Pak Caraka, Pak Faris. Apakah produk seperti video bisa diunggah di YouTube? Bapak. Oke. Ini mau dihak ciptakan kan Bu? Ya, maksudnya mungkin itu Pak. Oke. Ini Pak Arif Kalau ini, ada, Pak Arif Abdillah. Boleh. Monggo. Karena hak cipta kan urusan bayar, kami itu enggak merekomendasi banget, nanti enggak viral lagi nanti saya. Tapi kemarin saya lihat nih pengalaman zaman waktu dulu, pengabdian masyarakat di zaman dulu kan dibikin poster ya Bu Yosi ya, tahun 2017 ke bawah. Nah saya kira kok saya lebih prefer ke poster itu ya, nanti ada foto-foto pelaksanaannya, dibikin poster PDF. Kalau mau hak cipta itu lebih simpel menurut saya sih, mumpung banyak aplikasi yang bisa untuk membuat itu, ada Canva dan lain sebagainya. Menurut saya sih, kalau video kan masih menggabungkan proses pengalamannya, editornya masih panjang begitu, saya kira akan lebih memudahkan. Artinya kita memberikan pilihan-pilihan mana yang adik-adik bisa lakukan yang terbaik. Saya kira punya passion masing-masing. Monggo, Bu. Baik Pak Caraka, begitu Pak Arif, mudah-mudahan terjawab ya Pak Arif. Masih ada Bapak Ibu? Bu Yosi, pertanyaan pertama saya tadi kayaknya belum terjawab ya, tentang nilai itu sebenarnya apakah nilai itu dari Kemendikbud atau kita tuh bisa? Iya. Maaf Ibu, saya lupa mengingatkannya. Sedang asik sekali pembicaraannya. Iya. Pak Caraka atau Pak Faris? Masalah nilai tadi Pak, masalah nilai dari Kemendikbud atau bagaimana? Saya biar Pak Caraka dulu lah, daripada saya yang jawab pula. Iya, kami juga kalau lihat dari desainnya ada DPL-nya yang akan berikan nilai. Ini mungkin Bu Vera bisa sharing ya. Nanti kami juga melihat apakah itu bisa dimasukkan ke kita. Cuman tadi pesan awal saya bahwa itu kalau dimasukkan hanya menjadi nilai dari dianggap guru pamongnya di sana begitu. Karena faktanya di sana guru pamongnya juga tidak diberikan fee dan lain sebagainya. Jadi kalaupun nanti masuk ke kita, itu formatnya akan menjadi nilai guru pamongnya. Kalau nanti sampai kami tidak dapat akses itu, maka nilainya dari Bapak Ibu menilai laporannya dan papernya itu. Artinya kami di P3K juga berproses, artinya di teman-teman di perumus di Kemendikbud juga berproses. Jadi kita masih agak ilmu-ilmu halu-halu dikit ini. Jadi mencari, tapi jangan sampai kita mengorbankan kualitas pada proses-proses yang memang baru mencari pola. Gitu nggih Bu Novi. Bu Novi terjawab nggih Bu? Insya Allah terjawab dengan halu-halu sedikit tadi itu. Ya baik Bu Novi, terima kasih pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau yang mau kita diskusikan? Saya Bu Yosi, mohon izin. Silakan Pak Hardi. Mohon maaf ini Pak Caraka dan Bapak Ibu yang lain, saya baru selesai ngajar. Oh iya Pak. Tapi tadi saya menyimak di akhir, terutama terkait dengan luaran yang saya tanyakan di bagian proceeding aja, yang lain sudah ini. Jadi pertama, apakah proceeding itu nanti akan disiapkan eventnya oleh FKPUAD atau hanya menyiapkan artikel nanti dipublish di website? Satu. Yang kedua, dalam konteks untuk proceeding itu saya pikir artikel template ya, kalau tadi juga didiskusikan seperti apa dan seterusnya, mungkin bisa disiapkan template-nya ya, sehingga nanti kita ketika membimbing juga lebih mudah mengarahkan mahasiswa. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Pak Hardi, terima kasih. Ini yang jawab Pak Faris ya? Enggak Pak? Gimana Pak Faris? Ya. Terima kasih. Pak Hardi mohon izin menjawab. Tadi yang pertama terkait dengan proceeding ya Pak ya.
bahwa proceeding itu nanti akan kami upayakan untuk bisa publish di OJS yang kami sediakan. Jadi nanti akan ada di seminar.uad.ac.id. Nanti Bapak Ibu bisa mulai login atau mungkin register dulu di seminar.uad.ac.id dengan seminar hasil calon guru mengajar BPUAD. Di sini nanti Bapak Ibu silahkan, karena nanti juga Bapak Ibu akan menjadi autor kedua atau mungkin autor ketiga dari artikel yang dibuat oleh mahasiswa. Oh ya, yang perlu ditekankan bahwa artikel ini nanti sifatnya adalah individu. Benar ya Bu Yosi ya? Artikel itu individu, luaran-luaran itu adalah individu, karena laporan juga individu. Jadi semuanya individu, tidak buat kelompok seperti tahun lalu. Nanti mahasiswa diminta untuk login ke sini, nanti akan ada di user home kalau sebagai author, mereka akan bisa submit di sini. Jadi proses ada di sini semua. Untuk event khususnya Pak, tahun lalu itu sempat mau diagendakan, nanti mungkin yang menjawab Pak Caraka ini. Nanti insya Allah akan kami adakan lagi, nanti rincinya seperti apa Pak Caraka mungkin bisa memberikan gambaran umum dulu. Jadi nanti akan dibuat kelompok-kelompok kecil begitu di dalam Zoom meeting, terus nanti diminta untuk presentasi dan seterusnya nanti sesuai dengan kondisi yang ada di saat itu ya, karena kan kondisinya seperti itu tidak mungkin luring, jadi akan dibuat dalam bentuk daring. Ada pembicaranya, siapa tahu nanti Bu Dekan atau Pak Rektor jadi pembicara, terus nanti mahasiswa dibuat paralel begitu, kelas-kelas paralel untuk mempresentasikan paper-papernya. Kalau tahun lalu sudah diagendakan, tapi kami lihat kualitasnya memang belum cukup untuk ke sana begitu. Nah, ini nanti semoga di tahun ini bisa terlaksana untuk seminar itu. Terus yang kedua terkait dengan template Pak, di sini sudah akan kami sediakan juga, karena kemarin tahun lalu sudah kami buat itu untuk template dari paper di proceeding ini. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal download di sini, akan kami sediakan pada laman home. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa lihat di laman home atau nanti akan kami sediakan di sebelah kanan ini di kolom. Itu Pak Hardi mungkin jawabannya. Untuk saat ini mungkin belum ya Pak. Terima kasih Pak Faris. Selanjutnya Pak Caraka mungkin bisa menambahkan terkait wacana kita yang tahun lalu Pak, terkait seminar itu. Ya, pertama kemarin ini tim ini dari curhat dikit, tapi nggak apa. Jadi kemarin memang banyak evaluasinya. Pertama tentang kualitas paper dan tim horenya Pak Fal di bawah belakangnya itu yang di sayap-sayapnya Pak Fal itu cukup agak kojel-kojel itu karena memang papernya harus diediting, banyak yang melengkapi sehingga untuk paper yang tahun lalu memang kita buat dalam perspektif dalam laporan semacam seminar hasil begitu nanti akan diimplementasikan. Tapi yang untuk ini akan dipisah. Tahun ini dibuat bukan ISBN tapi ISSN ya Pak Farid. Jadi kami berproses mencari pola yang terbaik mulai dari pendampingan menulis sampai nanti ada semacam presentasi hasil untuk adik-adik. Harapan kami yang kampus pengajar satu ini terpisah dengan yang reguler sehingga memang ada berbagai wahana bagi adik-adik mahasiswa untuk berproses aktualisasi dalam publikasinya. Begitu Bu Yosi tambahan saya. Oke, terima kasih banyak Pak Caraka. Pak Hardi, mudah-mudahan terjawab ya Pak. Nuwun Bu Yosi. Ya, Oke, siap. Siap. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau yang kita diskusikan terkait rekognisi kampus mengajar satu ini? Saya pikir cukup jelas ya. Alhamdulillah grup WA-nya sudah dibuat oleh Pak Caraka, Bapak Ibu. Nanti jika ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa disampaikan via WA grup juga. Dan Pak Faris materinya bisa di-share ya Pak. Biar tidak bertanya-bertanya juga, ini sudah minta permohonan ini Pak semuanya. Bapak Ibu saya mengingatkan kembali jangan lupa mengisi daftar hadir. Ini saya kopikan kalau takutnya sudah tertutup dengan chattingan yang lain, mohon dapat mengisi daftar hadir sebagai data bagi kami Bapak Ibu DPL yang mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini. Pak Caraka, Pak Faris, apakah ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup? Cukup Bu, terima kasih ya Pak Ibu. Selamat bertugas. SK kami siapkan ya untuk koordinasi lebih lanjut dan bagian kelas diskusi nanti ya Pak Ibu juga kami akan libatkan sehingga satu frame pemahamannya sehingga kita bisa mendampingi mahasiswa dengan lebih baik. Matur nuwun. Amin. Terima kasih Pak Caraka. Baik Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada siang hari menjelang sore ini. Mari kita tutup kegiatan sosialisasi rekognisi kampus mengajar 1 dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin.
Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuduhan saya. Kita bisa bayangin aja ini 20 plus kalau bisa. Oke, matur Ya, Bu Yosi, sama-sama Bapak Pak Ibu. Caraka. Ya, terima kasih. Nanti rekamannya bisa di-share ya Pak Farid ya. Siapa tahu ada yang belum gabung. Oh iya Pak Faris, ini Pak yang nyimpen di ini P3K kan Pak? Iya, Oh iya. di email P3K. Izin live ya Pak Ibu, Pak Nuwun. Ya.